sekalian, selamat. Kita bertemu kembali di kelas 12 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Adapun pelajaran kita di kelas 12 ini diawali dari topik sifat-sifat kualitatif larutan. Namun sebelum kita perdalam untuk memahami sifat-sifat kualitatif larutan itu, kita lebih dulu memahami mengenai konsentrasi. Nah, coba kita perhatikan peta konsep berikut. Kita perhatikan peta konsep berikut. Di sifat-sifat kualitatif larutan ini harus kita lebih dulu memahami satuan konsentrasi, terutama yang tiga ini: kemolaran, kemolalan, dan praksimol. Nah, perhatikan satuan konsentrasi. Yang pertama yang mendukung sifat kualitatif larutan yang akan kita pelajari nanti, kemolaran. Kemolaran sudah kita pelajari di kelas 11. Ada 3 rumus untuk menentukan kemolaran. Nah, yang pertama, molar sama dengan mol per volume, tapi volumenya dalam satuan liter. Yang kedua, mencari molar bisa juga molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume, volumenya dalam satuan mililiter. Yang ketiga, molar kita tentukan dengan massa jenis dikali kadarnya dikali 10 terus per mr-nya. Nah, kemudian kalau sudah kita pahami ini, caranya dengan contoh soal seperti ini. Contoh soal, ya, tentukan kemolaran. Tentukan kemolaran 4 gram NaOH mr 40 gram per mol dalam 100 ml larutan. Nah, kalau sudah ada satuan mililiter, ada gram, ada mr, maka rumus mana yang lebih tepat kita gunakan? Tentu kita mengambil rumus yang kedua. Molar sama dengan gramnya berapa? 4. Terus mr-nya berapa? 40. Nah, kemudian dikali 1000 dibagi 100. Dengan demikian, dengan mudah kita coret 100-nya, maka 10 kali 4 dapatlah 40 per 40, hasilnya 1 molar. Ya. Selanjutnya kita ke satuan yang kedua, yaitu kemolalan. Nah, kemolalan ini hanya perbedaannya sedikit. Di sini satuan volume itu liter, di sini satuan nanti jadi kilogram atau gram. Maka tidak jauh berbeda dari kemolaran ke kemolalan. Hanya massa, di sini volume. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal. Nah, tentukan kemolalan. Nah, tentukan kemolalan 0,6 gram urea CONH2 2 kali dalam air 100 ml. Nah, kalau seperti ini soalnya, kita harus pertama-tama menentukan diketahui
gram terlarut 0,6. MR terlarut sama dengan 12 tambah 16 tambah 2 kali 14 tambah 4 kali 1, sama dengan 60 gram per mol. Kemudian karena satuan air di situ, volume air 100 ml, kita harus ubahkan ke dalam massa. Bagaimana caranya? Ingat, Rho sama dengan massa per volume. Rho air itu, Rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Ini sudah harus ada di otak, disimpan, bukan di luar otak. Sehingga mengubah massanya dengan mudah. Massa air sama dengan 1 gram per mililiter dikali 100 mililiter. Coret mililiternya dapat 100 gram. Kalau sudah dapat demikian, baru kita gunakanlah rumus yang kedua. Nah, dengan kita gunakan rumus yang kedua, berarti jawabannya nanti 0,6 gram dibagi 60 dikali 100, 1000 dikali 1000 per 100 gram. Karena sudah kita dapat 100 gram. Nah, kalau sudah dapat, maka nanti hasilnya molalitas huruf kecil sama dengan berapa? 0,6 per 60 berarti 0,01 dikali 1000 berarti dia dapat. Maka kita masukkan angkanya. Molalitas sama dengan 0,6 per 60 kali 1000 per 100. Hasilnya sama dengan 0,1 molar. Kita masuk ke satuan yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol ini berarti ada terlarut, ada fraksi mol pelarut. Namun jika dijumlahkan fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut, hasilnya sama dengan 1. Fraksi mol mengartikan atau dapat ditentukan dari jumlah mol suatu zat dibagi dengan jumlah mol total. Nah, misalnya fraksi mol terlarut, itu mol terlarut sebagai pembilangnya dan mol totalnya sebagai penyebut. Demikian juga jika yang ditanya fraksi mol pelarut sebagai pembilangnya dan mol total sebagai penyebutnya. Kita pahami dengan contoh soal. Contoh. Iya. Tentukan fraksi mol glukosa 18 gram dalam air 90 gram dalam 90 gram air. Nah, tentukan fraksi mol glukosa dalam 90 gram air. Di sini perlu kita mengingat bahwa glukosa rumus kimianya C6H12O6. Supaya apa perlu kita ingat rumus kimianya ini? Untuk menentukan MR-nya. Jadi MR dari
glukosa sama dengan 6 kali 12 ditambah 12 kali 1, kemudian ditambah 6 kali 16, maka semuanya 180 gram per mol. Nah, kalau sudah dapat MR-nya, tentu MR air ini sudah kita tahu 18 gram per mol. Dengan demikian ditanya tentukan fraksi mol glukosa dalam ini, fraksi mol terlarut, XT sama dengan mol terlarut pembilangnya, berarti mol terlarut 18 gram tadi, glukosanya 18 gram per 180 gram per mol dibagi 18 per 180 ditambah 90 per 18. Ya, dari soal ini karena fraksi mol terlarut yang ditanya, maka kita cari XT. Ya, XT sama dengan 0,1 per 0,1 tambah 5 sama dengan 0,1 per 5,1, atau sama juga itu dengan 1 per 51. Jadi hasilnya 0,0196. Bagaimana kalau ditanya fraksi mol pelarut? Nah, fraksi mol pelarut mudah kita arahkan ke rumus XT tambah XP sama dengan 1. Kalau begitu XP sama dengan 1 dikurang 0,0196. Walaupun sebenarnya bisa juga kita cari XP itu dengan cara balikkan tadi keadaannya, berarti 90 per 18 dibagi 90 per 18 ditambah 18 per 180. Bapak kira ini pasti sama hasilnya. Iya. Anak-anakku sekalian, kenapa satuan yang 3 ini sangat perlu kita ulangi? Karena dalam sifat koligatif larutan itu, apa yang menentukan sifat koligatif larutan? Nah, tentu kita perhatikan dari pengertiannya. Pengertian sifat koligatif larutan. Apa pengertiannya? Dengan singkat, pengertiannya adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel. Hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, ini. Jadi mengacu ke pengertian sifat koligatif larutan ini, di mana jumlah partikel zat terlarut tersebut dapat ditentukan dengan 3 satuan ini: kemolaran, kemolaran, fraksi mol. Oke anak-anakku sekalian, maka inilah dulu bahan pelajaran kita di pertemuan pertama ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti bisa dikirim lewat Google Classroom.